ditunggu-tunggu kejelasannya selama ini oleh masyarakat, kemarin akhirnya dilakukan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Angelin di Pulau Dewata, Bali dengan menghadirkan tersangka Nyonya MM dan AG. Namun 3 jam sebelum dilakukan rekonstruksi, suasana kediaman Nyonya M sendiri ternyata sudah dijaga ketat oleh pasukan kepolisian, yaitu sekitar pukul 7 pagi. Nyonya M dan AG sendiri baru datang ke lokasi sekitar pukul 10 pagi yang dikawal ketat dengan kendaraan barakuda. Sementara itu, ratusan masyarakat Bali membludak sudah menunggu sejak pagi menyambut tersangka dengan teriakan-teriakan penuh emosi. Benarkah teriakan emosi masyarakat itu ditujukan untuk Nyonya M? Lalu seperti apa proses rekonstruksi yang dijalani Nyonya M dan AG? Kasih jalan. Ya, diam aja. Diam. Jadi keterangan dari mulai bangun sampai jam 12.07 juga tadi diperagakan. Misterinya itu mulai dari jam 12.30. Jadi kalau nggak salah 12.30 Susiani dan Pak Handono keluar. Jadi yang ada bertiga, yang ya, dalam arti yang bertiga ada Bu Margaret, ada tersangka Agus, dan ada korban Angelin. Tentu rekonstruksi itu yang tadinya dijadwalkan hanya 80 adegan ternyata lebih dari 90. Lebih dari 90 adegan. Nah, disitulah puncaknya masyarakat betul-betul luar biasa mengamuk melihat kejadian fakta itu. Bahwa sangat sadis, sangat tidak manusiawi ya. Sehingga masyarakat banyak yang mengolok-olok dengan bahasa kotor kepada Margaret ya. Inti dari rekonstruksi tersebut adalah bahwa penyidik sudah berkesimpulan menuduh pelaku pembunuhan hanya Margaret, dan TKP-nya pun di kamar tidur Margaret, bukan di kamar tidurnya Agus. Lebih dari 90 adegan diperagakan. Kabarnya tersangka Nyonya M sempat menolak untuk melakukan sejumlah adegan. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum AG yang juga ikut menyaksikan proses rekonstruksi, melihat beberapa adegan yang ternyata sangat menggetarkan hatinya. Sementara itu dari pihak kuasa hukum Nyonya M, ternyata belum ada konfirmasi sejak adanya proses rekonstruksi kemarin. Namun beberapa waktu lalu, sebelum adanya rekonstruksi, tim kuasa hukum ibu angkat Angelin masih meyakini bahwa Nyonya M tidak bersalah dan bukanlah pelaku dugaan pembunuhan dari anak angkatnya sendiri. Kita tetap yakin dan percaya klien kita yang tidak pernah memberikan keterangan yang berubah-ubah tidak membunuh anaknya sendiri. Dari adegan ke-20 di mana dipanggil Agus ya, masuk ke kamar 21 dicambak, masuk ke 22 dibenturkan. Harapannya semoga aja yang memang melakukan ya cepat sadar, menyadari kesalahan-kesalahannya. Untuk hukuman apapun vonisnya kita serahkan ke yang berwenang. Karena kalau kita sih tetap harapan kita adalah hukuman itu sesuai dengan perbuatannya lah ya, karena ini satu hal kalau Angelin itu anak yang masih kecil, Hugo nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus menjadi korban keserakahan, mungkin bisa jadi. Dan nanti sih saya yakin yang namanya sesuatu yang diumpetin bagus-bagusnya tetap akan tercium juga. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jadi mau berkelit seperti apa nanti kebenaran akan terungkap. Karena itu tadi Tuhan itu nggak tidur, pasti Tuhan juga nggak akan membiarkan kejadian ini lewat begitu aja. Pasti dan apalagi sekarang sudah melibatkan masyarakat, sudah banyak melibatkan masyarakat luas gitu ya. Jadi ini pasti akan lebih
dituntaskan lagi kalau menurut saya. Jadi memang sudah menjadi suatu berita yang besar di kasus Angelina ini. Namun dari proses rekonstruksi kemarin, ternyata hadir pula kedua putri kandung Nyonya M yang berinisial R dan I. Lalu seperti apa peran kedua kakak angkat dari Angelin ini hingga turut dilibatkan dalam rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Angelin kemarin? Mungkinkah ada fakta baru setelah adanya proses rekonstruksi kemarin? Kali Ipon tadi hanya peran datang aja, belum ketahuan perannya, hanya datang. Mengetahui nggak kalau Angelin sudah meninggal itu? Tadi nggak jelas, itu hanya datang karena itu kan adegannya agak di luar ini. Pada saat datang, Yohana, Ipon, habis itu mereka katanya keluar. Keterangan Agus bahwa Ipon itu datang, Agus itu sudah sebulan bekerja, tidak pernah melihat Ipon datang. Akan tetapi sorenya di hari pembunuhan kok tiba-tiba Ipon ada. Menurut Agus pada saat dia menguburkan itu sudah selesai, itu ada 2 orang yang datang ke tempat itu. Ibu yang diduga sekarang ini adalah inisial I dan inisial R yang sekarang ini tentu perlu mendapatkan pemeriksaan. Kita tidak bisa menghakimi keyakinan publik. Karena itu kita, selain kita mengucapkan terima kasih atas perhatian begitu banyak orang atas kematian anak klien kami, kita juga dorong, kita himbau, mari kita kawal kepolisian. Kalau ada informasi, ada data-data yang akurat, tentu saja untuk mendukung pengungkapan kasus ini, jangan cuma bicara di media aja. Datang ke polisi, kasih informasi, bantu polisi untuk mengungkapkan ini. Bagi kami, setelah ditetapkannya Agus sebagai tersangka, sudah terbuka kok. Faktanya memang ini pembunuhan yang dilakukan oleh Agus sendiri. Dan kami minta keadilan ditegakkan atas kematian Angelin. Dari proses rekonstruksi kasus Angelin yang sangat emosional dan juga mengharu biru, inilah kisah dari Putri Bahar dan kekompakan di antara keempat personilnya. Seperti apa keseruan saat Putri Bahar ikut membagi-bagikan takjil di masjid? Seperti apa pula kekompakan keempat putri dari keluarga Bahar ini ketika sedang bersama-sama di waktu senggang? Simak kisahnya hanya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nike Kusmarini akan hadir menemani Anda. Dari perkembangan kasus Angelin, inilah keseruan Putri Bahar yang semangat berbagi di bulan suci Ramadan. Seperti apa kekompakan Putri Bahar mulai dari persiapan saat bagi-bagi takjil hingga saat berbuka puasa bersama? Seperti apa pula saat personil Putri Bahar menghibur Juwita yang masih galau pasca ditinggal menikah? Simak kisahnya hanya di Intens sesaat lagi.